Halo, ketemu lagi di The Builder sama gue Boy Prabowo dan Fatbay. Nah, kita berdua sekarang lagi ada di Bilangan Cikunir. Iya, Ya, kita belah Cikunir. sananya Jakarta Timur lah, dekat-dekat Bekasi situ. Iya, mentok-mentok pinggir. Mentok-mentok pinggir, jangan pinggir lah, tapi oke kok tempatnya. Iya, oke Dan ini, banget lah di sini. lu lihat, kita sekarang lagi ada banyak-banyak motorsport. Wah, ini salah satu jagoannya Fiber lah. Nah, supaya tahu lebih serunya gimana, ini si DJ Custom ini bisanya apa, mau bikin motor seperti apa. Yuk ikutin gue ya. Siang. Halo, siang. Halo, Mas Dedi, apa Halo, kabar? Mbak. Halo, Mas. Apa kabar? Halo, Bang. Alhamdulillah baik. Ini lagi ribet banget nih kayaknya. Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Ini lagi Iya, iya. desain-desain atau lagi mau ngajuin proposal ke calon customer apa gimana? Nah, ini udah fix lagi. Udah fix. Ya, lagi dipertimbangkan bahan-bahan yang harus kita siapkan sih. Oh, gitu. Untuk desain sudah ACC, motor sudah masuk. Ya, kita tinggal siapin bahan-bahan yang mau disiapkan buat modifikasi motornya. Oh gitu. Berarti desainnya udah ACC. Desain udah ACC. Oke, ini kebetulan buat motor apa nih, Mas? Ini kebetulan buat motor Honda CBR 2.5. Oh, CBR 2.5. CBR 2.5. Oh ya, warnanya pun sangat Honda banget ya. Ya, Repsol wannabe lah iya, gitu ya. khas. Jadi kan karena kita mau konsepnya seperti ini, Heeh. karena memang ini desainnya handmade, jadi nggak ada yang sudah jadi. Oke. Otomatis gue lagi pertimbangkan kira-kira bahan apa yang cocok untuk membuat desain seperti ini. Oh gitu. Ini kalau ini desain ini by DJ Custom atau si customer-nya bawa dari rumah? By discuss dulu. Oh, by dia, discuss. Dia pengen model seperti ini. Ah. Akhirnya kita coba realisasikan dengan motor aslinya, terus kita desain. Nih nanti jadinya seperti ini kurang lebih. Oh, jadi semuanya discuss sama customer lah sama pastinya ya. customer gitu. Mas, mau nanya Ya, nih, mau oke, nanya. Ini siap. kan tadi saya masuk di depan, itu kan apa ya? Udah berjejer lah tuh motor-motor yang belum jadi sih rata-rata ya emang ya. Nah itu sekali lagi gue nanya, itu biasanya rata-rata kalau customer-nya DJ sini itu dia dari rumah udah bawa apa ya? Udah bawa konsepnya Ya. atau Mas yang racunin di sini udah jangan konsep gini, pengen gini aja gitu. Bisa cerita nggak, Mas? Oke. Kalau untuk jadi customer yang mau di sini ada dua opsi sih. Oke. Biasanya dia bawa konsep. Oh, biasanya bawa konsep. Kurang lebih seperti ini untuk acuannya. Oke. Ada juga yang kita kasih opsi untuk motor ini sudah ada nih model seperti ini. Oke. Tinggal pilih. Karena kalau request desain itu berpengaruh sama waktu. Oke. Kalau kita tawarkan desain yang sudah ada, otomatis untuk proses pengerjaan pun lebih cepat. Oh gitu. Gitu. Jadi tinggal balik lagi ke customer, kira-kira pilih yang mana. Nah, desain yang sudah ada itu biasanya apakah moldingnya sudah ada apa gimana gitu? Yes, moldingnya udah ada. Oh, moldingnya udah Molding ada udah ada, ya? kita sudah buatkan desainnya khusus motor ini. Akhirnya kita tinggal copy paste aja. Oh, Terus gitu. kita tinggal editing aja di bagian motornya. Oh, seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong nih, aku tuh penasaran banget gitu. Namanya kenapa DJ Custom? DJ gitu kan? Berarti kan Disc jockey atau disc jockey gitu? Iya, Kayak disc lagu jockey. dugem banget gitu ya? kenapa Ya. namanya DJ Custom gitu? Jadi gini, DJ itu filosofi dari memang disc jockey. Oh, gitu? Betul. Jadi kalau disc jockey di klub malam dia itu kan nge-mix lagu ke lagu sehingga enak didengar. Iya. Oke. Nah, DJ Custom adalah nge-mix desain ke desain sehingga enak dilihat. Oh, Gitu. Nah, Mas, ini kan kita ngomong nih, ini ada inspection checklist segala macam, Iya. ada semacam work order lah gitu ya. Oke. Nah, ini kalau ngeliat kayak gini-gini sebenarnya, ketika motor, saya pikir anggaplah saya bawa motor batangan gitu, motor cowok 250 cc gitu ya, masih standar ting-ting, itu tiba-tiba saya mau full custom, full body nih di sini. Oke. Full body itu berapa lama Mas biasanya pengerjaannya? Nah, kalau untuk berapa lamanya tergantung balik lagi ke desain. Kalau desain kebetulan kita sudah ada, maybe start from sekitar sebulanan. Kalau desain Oke. sudah ada. Tapi kalau request desain itu bisa start from bisa 3 bulanan ke atas. Oh, malah 3 bulan. Rentangnya lumayan beda jauh ya, dan sebulan sampai 3 bulan tuh lumayan beda ya. Beda. Kesulitannya di mana, Mas? Nah, itu dia. Serumit apapun itu desainnya, Oke. kalau kita sudah ada moldingnya, proses pengerjaan lebih cepat. Oke. Tapi kita akan spend waktu pada saat pembentukan master itu kita bakal lama banget awalnya. Oke. Nah, ketika customer request desain, Oke. otomatis kita harus membuat dari nol, membuat metodenya bisa via
clay tanah liat Yeah. atau styrofoam Oke. atau karton, Yeah. benar-benar kita request adjust sesuai keinginan desainnya dia. Oke. Yang itu yang memakan waktu lebih lama. Oke. Gitu. Nah itu tadi menarik banget pas Mas ngomong dari desain awal yang mentah ya raw materialnya. Itu biasanya Masnya di sini DJ pakai apa? Clay, pakai karton kah? Pakai apa? Oke. Kita pakai semuanya. Oh pakai semuanya? Ya, clay kita pakai, Oke. karton kita pakai, sama Oke. styrofoam pun kita bisa juga pakai Oke. juga. Semuanya itu tergantung lekuk desain, shape bagian body. Biasanya kalau kalau kita buat desain tangki nih, Iya. kita lebih cenderung pakai clay. Kenapa Mas pakai clay? Karena untuk lekuk shape-nya itu lebih mudah dibentuk pakai clay. Kalau karton dia lebih patah-patah kadang. Oh, iya, Jadi betul, kalau betul, untuk betul. desain-desain yang lebih flat, ya kita pakai metodenya pakai karton. Karton. Kalau ternyata kita lebih butuh bevelnya yang lumayan lingkarnya lumayan sangat looks banget, yang desainnya kayak ditekuk pakai karton itu lumayan sulit, kita biasa pakai clay. Pakai clay. tanah liat. Oh gitu. gitu. Oh iya Mas, kalau misalkan aku nih pengen custom gitu, itu pengen semuanya gitu, dari kosongan lah istilahnya, itu range harganya tuh berapa ya? Untuk custom ya. Untuk custom. Jadi gini, kita ada range harga custom itu full body kit, biasanya itu start from 7 jutaan. Start from 7 7 juta. juta. Ya, start from 7 juta Itu itu 7 juta udah sama cat dong? sudah sama cat. Sudah cat, ya. Itu sudah pokoknya motor sport, ganti baju, moldingnya kita sudah ada, produk desainnya sudah ada, itu start from 7 juta. Oh berarti 7 juta tuh yang anggaplah yang sudah ada. Yang sudah ada moldingnya ya? desainnya. Oke. Kalau yang belum ada desainnya berapa? Nah, ketika belum ada desainnya, kemudian contoh ini desain untuk motor A, Ya. mau dipindah ke motor B, otomatis kan kita harus ngecas biaya setting-setting Iya, lagi iya. dong, yang penyesuaian antara setang, tangki dan Iya. rangkanya. Ya Iya. itu bisa di atas 7, mungkin bisa start from 10 juga bisa. Start from 10. Start from 10. Kemudian ada juga request desain tertentu yang mengharuskan part-partnya kita lampunya harus pakai original misalnya Iya, kan. Jadi itu bisa sampai start from 15 juga bisa. Oh sampai 15 juga Betul. bisa. Nah, Paling tinggi tuh berapa? Paling tinggi untuk request desain bisa start from 25. Ketika kita harus membuat dari batok depan, desain tangki sampai buntut dan spatbor semua by request, bener-bener only one ya nggak ada yang punya. Otomatis kita harus bentuk dari 0 sampai jadi, yaitu kurang lebih start from 25-an. 25. Nah, Iya. sebenarnya sih angkanya sih sebenarnya nggak terlalu mahal loh, Bay. Sebenarnya soalnya kalau kita ngomong apalagi full custom gitu ya. Itu kalau pernah nggak Mas yang bikin range harga 25 juta gitu, itu di motor apa Mas biasanya? Atau di 2,5 juga banyak atau mungkin di motor 600 cc ke atas apa gimana? Di rata-rata sih rate di 2,5. Dan itu kan kita bicara 7 sampai 25 juta itu kita bicara body kitnya. Iya. Nah, beda lagi kalau customer milih diaplikasikan kaki-kakinya limbah moge upgrade. Itu beda lagi nah ya? itu beda lagi. Biasa untuk limbah-limbah kaki-kaki moge itu biasa start from 15 sampai 30-an ke atas. 30. Tergantung si part-part yang dipakai itu apa aja. Nah Mas, ini mau nanya nih, ini pas masuk tadi pertama kali, buka pintu, gila nih juara 1, juara 2. Ini bisa cerita nggak, ini emang DJ Custom nih rajin ikutan kontes kah? Terus misalnya setiap kontes nih gimana pengalamannya, bisa cerita nggak? Apa nyari nama besarnya juga di kontes apa gimana? Bisa cerita nggak Mas? Oke, jadi sebenarnya tuh kita flashback dulu ya. Ya. Kan DJ Custom itu dari 2009 tuh. Oke. Pernah pertama kali ikut kontes sekitar kalau nggak salah 2011 kalau nggak salah 2 tahun berjalan kemudian ada event kontes. Oke. Ya dengan pemulanya dengan cupunya masuk ke arena kontes Oke. gitu kan, kita bawa motor yang udah jadi, alhamdulillah di situ mulai dapat. Dapat waktu itu kalau nggak salah dapat juara 3 kalau nggak salah. Itu Juara pertama tiga. kali Pertama kontes. kali Oke. Juara bengkel 3. ya bengkel jalan 2 tahun, Iya. ada event kontes dari mulut ke mulut, coba ikutin gitu kan. Yaudah kita dengan polosnya datang ke situ. Motor apa kan. tuh waktu itu? Dulu pertama banget motor Minerva. Kalau kontes yang paling bergengsi yang pernah diikutin sama DJ Custom tuh apa? Waktu itu ada kontes di Terminal Pulau Gebang. Oke. Itu kan Pemprov DKI Jakarta ya. Ya, gitu waktu itu masih kan. Jokowi berarti, oke. Ya, di situ kita menurunkan kalau nggak salah ingat 7 atau 8 motor. Oke. Terus kita bawa pulang piala itu 3, juara 1, 2 sama Oh di sport racing style ini Di ya? sport racing style-nya Oke. sama Itu berarti sport salah race- satu kelas bergengsi lah kayaknya ya? Iya, karena di situ kebetulan sesinya digabung semua. Oke. Jadi kelas 150, kelas 2,5, kelas 600 digabung semua.
gue nurunin waktu Kawasaki Ninja RR punya gue. Oh, RR malah. 2 tak 150 2 nih. tak 150. Oke. Dan di situ gue merasa dihargai karyanya karena ya lawan-lawannya memang sesnya 2,5, kemudian aksesorisnya bukan main, modalnya juga bukan main, tapi di situ gue belajar untuk mematangkan sebuah konsep. Oke. Ini kalau gue maunya racing style, berarti komponen dari sebuah motor racing adalah ABCD. Kalau dari sepanjang karirnya DJ Custom, ada nggak motor dalam sebuah karyanya gitu? Artinya, wah ini motor ini sebenarnya salah satu karya terbaik gue, atau mungkin bukan karya terbaik, tapi ini yang salah satu favorit gue. Bisa cerita nggak, Mas? Oke, karena semuanya punya histori ya, gue membuat waktu itu sekitar 3-4 tahun yang lalu motor Ninja 2,5 FI, pesanan custom teman gue juga. Dia udah modif motornya, mobilnya di DJ Custom juga. Nah, waktu itu sekitar 3-4 tahun yang lalu Ninja 2,5 FI pengen dibikin model Ducati Panigale. Ya kan, dulu memang susah untuk dapat body kit moge, mau nggak mau kita harus bikin dari nol. Dulu pernah diliput juga sama tim Black Experience. Oh gitu. Nah, yang bikin gue senang dan itu punya histori adalah ketika gue membuat itu lumayan cukup lama dan bikin dari nol. Dulu bikin pakai styrofoam. Kita lihat dan kita bikin konsepnya aja Ducati Panigale, tapi kita nggak rubah rangkanya biar presisi, biar nggak potong rangka, biar orang luar kota kalau mau pesen tanpa harus potong rangka, bisa kita kirim. Dari situlah akhirnya produk gue bisa dibeli sama orang Australia. Oh, ya. Sama orang Australia? Orang Australia. Berarti ekspor lah ya gitu ya? Wah, luar biasa. Itu ada frame itu di situ tuh. Berarti ibaratnya tanpa harus rubah frame, main frame, body kitnya, bajunya ya udah gitu ya? Langsung gitu. Dudukannya udah pas semua. Akhirnya konsep gue sesuai dengan yang gue inginkan. Gue bikin desain baju baru tapi nggak merubah rangka, walaupun memang dibanding dengan Ducati Panigale aslinya, yang ini lebih big size gitu kan, karena memang nggak potong rangka kan. Tapi dari situ bikin itulah yang bikin gue start bisa ngirim ke Australia. Ini sebenarnya kalau untuk cat karena bahan dasar fiber, itu biasanya ada apa ya? Ada treatment khusus nggak sih? Apakah campuran obatnya berbeda yang bikin DJ Custom bisa jualan sampai ke Australia gitu kan? Gimana caranya cat ini bisa lebih nempel, bisa lebih kinclong tuh apa treatmentnya sih sebenarnya? Nah itu dia, sebenarnya pada saat lapisan awal dasar itu yang membedakan. Jadi setiap komponen part body itu kan beda-beda, ada yang bahannya plastik, ada yang bahannya fiber, sama bahannya plat. Dan semuanya itu punya perlakuan khusus. Perlakuan khusus. Ketika kita pertama kali pernah gagal, punya trouble, begini, akhirnya kita belajar untuk meningkatkan kualitas sampai akhirnya sampai sekarang ya sudah bisa dilihat hasilnya beberapa tahun belakang masih oke. Itu terlihat dari karena customer kita kan nggak beli putus ya. Setelah beli masih nongkrong bareng, masih ketemu lagi, masih bisa ngelihat nih dari tahun ke tahun kualitas body gue gimana dan kualitas cat gue seperti apa. Ngecat gitu berapa lapis sih ini? Untuk ngecat, biasa kalau kita ngecat sih 2-3 layer. 2-3 layer. Untuk furnace-nya ya, gitu. Kalau untuk bicara pewarnaannya itu tergantung konsep warnanya sendiri sesuai kebutuhan. Jadi ada yang kalau warna-warna candy kan makin tebal itu makin gelap, jadi nggak bisa asal tebal juga kalau warna-warna candy. Kalau warna-warna solid sih udah nutup ya udah cukup. Gitu. Untuk motif-motif ya gitu ini di print dulu atau kayak gimana sih? Nah untuk motif-motif sendiri kita gambar. Oh digambar sendiri? Kita bisa dibantu pakai digital. Kemudian mal-malan itu kita tempel atau juga kita freehand. Kita cutting. Oh, ada yang pakai freehand juga, tergantung pendekatannya lah. Betul, tergantung kayaknya nih lebih mudah digital dan nanti kita bantu pakai molding, nanti kita gambar ataupun kalau nggak memungkinkan ya kita harus freehand. Ini kan bahan fiber ya. Ini rentan pecah gitu kan. Ada garansinya nggak sih kalau misalkan kita custom di sini terus kan pakai fiber, garansinya itu berapa lama? Oke, jadi pertanyaan itu kan pertanyaan umum ya, yang sering ditanyakan sama orang-orang awam tentang fiber itu kan gampang retak, gampang pecah gitu kan, terus ada perawatan khusus nggak sih? Pada dasarnya itu dengan kualitas pembuatan yang bagus dan bahan yang bagus, itu bikin fiber itu nggak mudah retak. Ya, kemudian karena dari bahan resinnya sendiri punya grade ABCD, gitu kan. Kalau kita pakai yang bagus,
Kemudian garansinya pun minimal 1 tahun sih dari kita. Oh, Oke. 1 tahun. Ya, Iya, jadi 1 tahun. alasannya apa? Gua di sini bikin pengen bagus. Oke. Motor nggak hanya bagus kata gua, kata tim, dan kata yang punya motor selesai. Motor harus bagus juga kalau bisa kata orang ketika motornya lagi parkir. Itu yang harus gue pikirkan dan itu nggak bisa gue jangkau. Jadi itu yang harus gue jaga terus sampai motor ini lagi parkir dimanapun harus bagus, jangan sampai ada retak, ntar dikiranya oh bikin DJ custom retak nih. Itu pun gue ikut maintenance. Kalau ada retak, kalau ada apa-apa kabarin aja, selama retaknya bukan habis ditabrak. Kan Kenapa kalau misalnya dalam pemakaian segala macam itu berarti masuk dalam garansi Mas ya. Betul. Kalau kecelakaan ya udahlah. Kecelakaan nggak ditanggung ya. Ya gitu kan. Itulah pentingnya, kenapa ibaratnya. Kemudian untuk pengecatan pun sama, minimal 1 tahun garansi dari kita. Nggak pudar, nggak burem. Kalau burem bawa balik lagi aja ke sini. Kita cat dengan senang hati lagi ya. Gitu. Karena itu dia prinsip kita mengerjakan sebuah produk ini nggak hanya bagus sekupnya sebengkel di mata saya, di mata customer atau di mata tim aja. Harus di mata orang lain ketika lewat pun ini produk harus tetap terjaga dimanapun posisinya. Kalau perawatannya harus digimana ini kalau yang bahan fiber ini? Sebenarnya untuk perawatan itu nggak ada perawatan khusus yang terlalu gimana-gimana. Yang penting pada saat buka pasang baut, biasanya mekanik tertentu, mekanik servis mesin nggak terbiasa untuk buka body custom, yang nggak tahu selahnya nih ini kemana kan gitu kan. Biasanya sih problemnya di situ. Jadi malah sebenarnya pihak ketiga yang bikin rusak sebenarnya ya. Iya, kalau hati-hati sih enggak. Kadang-kadang karena nggak tahu selah cara masukinnya berapa gitu kan. Nggak pas gitu ya. Ya harusnya dikencengin juga nggak bikin retak sih pada dasarnya. Sebenarnya kalau bener mah ya. Betul, karena kita sendiri juga bikin buat balap juga, kita buat juga. Pada saat buat balap kan dibutuhkan fiber yang ringan dan elastis. Sedangkan untuk harian, masyarakat umum tuh taunya fiber tuh yang bagus tuh. Digetok, tebel ya, bagus gitu kan. Ya kalau belum tentu sesuai peruntukannya. Untuk harian, masyarakatnya lebih suka yang kokoh ya, standar tebel lah ya, tapi nggak mengurangi tingkat elastisitas fiber itu sendiri. Kalau buat balap, begitu bawa bodi buat balap terus bodi tebel berat, ketawain yang ada di sana. Berat banget ini gitu, bikin motor gue nggak ada larinya kan. Tapi balik lagi, banyak orang tanya, oh habis custom berat dong. Enggak sih, fiber kita juga standar kok, karena kan kita cetak produk ya, bukannya desain master ya. Kalau desain master itu pasti berat. Tekukan sana, tekukan sini, banyak dempul apa segala macam kan itu nggak kita pakai. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau udah full body kit itu nambah berapa kilo sih? Kalau memang ditimbang secara umum banget sih, gitu, rentangnya memang kita nggak pernah nimbang ya. Iya, tapi kurang lebih berapa kilo Mas? Bisa dibilang sama. Berapa kilo? Bobotnya umumnya bodi plastik aja. Oh gitu? Oh sama dengan plastik sama? Ya. Oh berarti nggak nambah banyak kalau kita timbang motornya di atas timbangan, bodi plastik kemudian di fiber kita timbangan agak susah ya. Iya. Simpelnya aja, bodi belakang fiber, bodi belakang plastik. Ya udah. Sama lah. Sama. Pokoknya lebihnya sama betul, berarti ya? Apalagi membuat balap harus lebih ringan dari yang asli malah asli, ya? gitu. Berarti... jadi kita udah terukur dari situ lah ya. Kecuali yang bikin berat apa? Kalau itu produk desainnya master. Mau bentuk ulang semuanya tanpa harus dibikin molding dan tak bikin produk lagi. Itu bikin pasti berat ya. Pasti berat. Gitu. Bentuk desain sendiri itu juga mempengaruhi nggak sih sama kecepatan motor? Pasti harus itu berpengaruh. Jadi pentingnya itu kita harus memikirkan siklus aerodinamis angin dari depan supaya malah nggak ngalangin lah gitu ya. Yang ada ntar malah nahan angin gitu kan. Itu penting banget, apalagi pas lagi turun di sirkuit anak-anak udah pada mikirin aerodinamis, udah kenceng, udah nunduk apa semacam biar angin nih nggak menghambat proses jalannya motor. Nah, mungkin terakhir nih Mas, gue mau nanya soal, ini kan 2020 nih kan agak unik ini zaman ya, ada COVID, ada segala macam. Tapi dari kacamata teman-teman DJ Custom sendiri ini, ada tren yang lagi hits nggak sih di pasaran gitu, atau di teman-teman anak-anak moge gitu ya, khususnya di 2,5 ke atas itu, desain khusus kah? Apa bagaimana kah? Itu ada tren khusus nggak kalau dari kacamata DJ Custom? Di era 2020 sekarang, pabrikan itu udah makin drastis banget peningkatan untuk desain body kit. Jadi bagus banget lah gitu. Bagus, gue bilang bagus itu kan. Beda dengan yang eranya itu 2008 ke sana. Jadi semuanya harus diobrak-abrik body kitnya. Nah, untuk di tren 2010 ke atas ini
para pabrikan udah mulai bikin body kit yang emang keren-keren banget. Sehingga sebenarnya kita sebagai modifikator itu cukup menambahkan beberapa aksen-aksen penambah aja tanpa harus rubah total. Gitu kan. Nah itu dia. Terus kemudian untuk body untuk motor-motor yang baru keluar pun nggak semuanya masuk ke DJ Custom untuk di custom body kit sih. Karena kan kita juga mengerjakan pengecatan juga. Jadi dengan body yang sudah bagus dan kaki-kaki yang sudah keren juga udah cukup. Jadi mereka tuh tinggal masuk ke sini kasih pemanis dengan detailing dan pemanis lah gitu ya. Pengecatan aja tuh udah bikin bagus gitu. Udah bikin beda banget gitu udah ya. Bikin beda gitu. Apalagi sekarang yang lagi tren ada cat efek hologram. Nah, gitu kan. Itu bisa juga hologram di sini. Kita bisa mengerjakan juga cat hologram, efek hologram. Nah, special color itu di sini bisa apa aja? Hologram, bunglon atau apa bisa? Warna-warna custom paint itu kita bisa mengerjakan bunglon, efek hologram, kemudian candy tone. Candy pasti ya. Chrome warna kita juga bisa mengerjakan. Chrome warna juga bisa kita ya. juga bisa mengerjakan. Jadi semuanya berbau dengan pengecatan dari cat polos, cat custom, airbrush, grafis, realis kita bisa mengerjakan. Nah, Blackbear seru banget ya ngobrolnya kan? Gak salah nyari narasumber kita siang ini. Dapat ilmu banyak nih gua hari ini, pokoknya fiber ternyata nggak gampang belah segala macam, ternyata di sini kuat-kuat aja dan ringan-ringan aja gitu. Oh iya Mas, selain IG ada YouTube atau Facebook nggak? Oh iya, YouTube kita juga ada. YouTube kita di DJ Custom 5758. Facebook kita di DJ Custom Art Modification. Wah, tuh jangan lupa follow dan subscribe lah Mas ya. ya. Waduh, kapan lagi ya dapat info-info terkini? Ya, jadi teman-teman yang mau belajar tentang fiber pun di YouTube kita ada loh. Oh, di sini ada tutorialnya juga? Ada. Jadi teman-teman bisa belajar sedikit-sedikit lah. Ilmu lah ya. IG-nya apa? IG-nya kita ada IG-nya DJ Custom 57. Oh, itu untuk yang IG pusat. Nah, kita pecah lagi, ada 2 IG lagi, yaitu khusus pengecatan. Teman-teman bisa cek galeri DJ Custom pengecatan adalah propainting.id. Propainting.id. Itu Instagram. Dan khusus buat mobil bikinan DJ Custom ada di @dj_autoproject. Buat Blackbear semua yang masih penasaran mungkin untuk next the builder-nya mau saja siapa, kita akan berkunjung bertandang kemana, boleh terus di kolom komen ya. Dan juga buat Blackbear semua jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga dan tetap pantengin terus channelnya YouTube Black Experience, khususnya di builder ya. Sampai ketemu di channel berikutnya. Bye bye.